Rage on that beat, going crazy. Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Masih bersama gue di segmen 5 film, dan kali ini gue punya film action Mandarin yang keren dan menegangkan. Film dengan genre action memang bisa menjadi alternatif bagi mereka yang sudah bosan menonton film dengan genre romance, komedi, atau thriller. Film yang dapat memacu adrenalin ini sebagian besar disukai oleh kaum Adam. Film yang memberikan ketegangan serta aksi bela diri yang keren membuat film action semakin diminati. Apalagi ini berasal dari negara yang memang ada satu nama aktor yang legend yang sering membintangi film-film action. Oke, kali ini gue udah nyiapin 5 film action Mandarin yang menarik untuk ditonton. Jadi sebelum gue sebutin apa aja list film kali ini, seperti biasa buat kalian yang baru datang di channel ini atau juga yang belum subscribe, langsung aja pencet tombol merahnya dan sekalian aktifin notifikasinya biar kalian selalu update video-video dari gue. Oke, berikut list 5 film action keren yang berasal dari Mandarin atau Cina. Film action Cina pertama ini dibuka dengan film yang memiliki beberapa sequel dan menampilkan adegan action yang semakin kesini semakin bagus. Film ini berjudul Ip Man. Ip Man berkisah tentang mengenai kehidupan pria bernama Ip Man, seorang ahli bela diri Wing Chun di Fosan pasca penjajahan Jepang tahun 1937. Ip Man yang terkenal rendah hati dan memiliki keahlian bela diri terpaksa bekerja sebagai pekerja tambang di bawah kekuasaan penjajahan Jepang. Melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh penjajah Jepang membuat dirinya mengambil suatu tindakan yang membahayakan dirinya sendiri, tapi itu semua terkalahkan dengan tekad yang dia miliki. Film Ip Man sendiri memiliki alur cerita yang sangat jelas serta dimainkan juga oleh beberapa aktor yang menurut gue sendiri emang jago bela diri, bukan hanya kebutuhan dari film. Gue sangat terhibur dengan setiap adegan duel di film Ip Man ini. Ceritanya sendiri ada yang bilang memang based on true event, hanya ditambahin fiksi agar terlihat lebih komersil dan menghibur. Layaknya film-film martial art, di sini ada dendam, duel, dan keluarga. Film yang cocok untuk mengingat betapa dulu film-film dengan jenis ini sangat digandrungi anak-anak muda. Banyak adegan yang memang membuat penontonnya nggak mau berpaling dari layar lebar. Pokoknya gue sangat recommended banget film yang satu ini. Film Ip Man ini disutradarai oleh Wilson Yip dan dibintangi oleh Donnie Yen, Simon Yam, Lain Hung, Hiroyuki Ikechi, Gordon Lam, Fan Xiu Wong, Xing Yu, Wong Yunam, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 18 Desember 2008 dan mendapat skor sebesar 8,0 di IMDb, di vote lebih dari 214.000 pengguna akun dengan di rated R. Film kedua bakalan diisi dengan film yang berhasil mendapatkan prestasi di negaranya ini dan memang menjadi salah satu film action Mandarin yang wajib ditonton selanjutnya. Film ini berjudul Operation Red Sea. Film ini berkisah tentang mengenai pasukan militer Angkatan Laut Cina bernama Jialong yang bertugas mengevakuasi warga negaranya yang terjebak dalam perang saudara di Yaman tahun 2015. Berbekal peralatan canggih serta kemampuan tempur, pasukan Jialong yang memang mempunyai tekad besar akhirnya berusaha menaklukkan misi berbahaya dan cukup menegangkan. Sebagai film dengan pendapatan kotor tertinggi kedua di Cina ini, Operation Red Sea mendapat sejarah baru dalam industri film Cina. Film ini juga bisa membuktikan semakin kesini cerita film action dari Mandarin semakin menarik untuk diikuti. Banyak aktor muda yang ikut mensukseskan film ini dan kemampuan aktingnya itu mereka juga tidak perlu kita ragukan lagi. Film ini secara keseluruhan sebenarnya memberikan gambaran evakuasi warga Cina dan warga negara asing dari ibu kota Yaman dan pelabuhan selatan selama perang saudara Yaman pada akhir Maret 2015. Sinematografi di film ini sendiri fan-fan aja, bahkan lumayan bagus untuk ukuran sekelas film action Mandarin. Dan setelah kalian nonton video kali ini, gua sangat menyarankan juga buat kalian nonton full filmnya. Film Operation Red Sea ini disutradarai oleh Dante Lam dan dibintangi oleh Zhang Yi, Zhoni Wang, Hai King, Du Jiang, Jiang Luxia, Sana Aloy, Guo Xiaohai, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 16 Februari 2018 dan mendapat skor sebesar 6,7 di IMDb, di vote lebih dari 63.000 pengguna akun dengan di rated R. Film ketiga ini bakalan diisi dengan film yang kurang lebih sama halnya dengan film pertama, yang memiliki banyak sequel dan tidak membuat para penonton bosan dengan aksi jagoan yang satu ini. Film ini berjudul Police Story Lockdown.
Film Police Story Lockdown ini menceritakan tentang Zhang Wen, seorang polisi terbaik dari kesatuannya yang mencari putrinya yaitu Miao Miao di sebuah klub malam bernama Wu Bar. Miao Miao membenci ayahnya sejak ibunya meninggal di rumah sakit. Zhang Wen yang dianggap tidak pantas oleh Miao Miao sebagai seorang ayah sekaligus seorang suami bagi ibunya sendiri. Waktunya kebanyakan diprioritaskan pada tugas dinas. Tanpa disadari oleh Zhang Wen, sebuah skema kejahatan berlangsung di klub malam Wu Bar. Tempat klub malam Wu Bar ini dibangun oleh Wu Jiang dari bekas pabrik yang ditinggalkan sudah lama. Wu Jiang benar-benar merenovasi Wu Bar ini susah untuk dijebol oleh siapapun, sekalipun oleh tim pasukan dari kepolisian. Kesan pertama menonton film ini adalah agak berbeda dari film-film yang dibintangi Jackie Chan sebelumnya. Kalau diambil dari Police Story sebelumnya, seri terbaru ini mempunyai alur yang mundur, di mana di akhir cerita kita baru tahu kasusnya tersebut. Untuk latar tempatnya juga hanya satu tempat, yaitu di Wu Bar. Ini sangat berbeda dari film-film Jackie Chan sebelumnya yang suka pindah-pindah lokasi, bahkan hingga berpindah-pindah negara. Alur cerita yang mundur dan latar tempat yang sempit bukan berarti film ini kurang menarik. Kasus di film ini juga sangat seru jika diikuti dengan serius. Karena beralur mundur, jadi kita dikasih tahu clue-clue mulai dari para sandera sampai ke bukit-bukit yang ditemukan oleh detektif Zhang Wen. Kalau urusan actionnya sendiri, mungkin di film ini minim action, tapi masih menyelipkan scene-scene yang sangat luar biasa. Gua nggak mau sebutin scene-nya di mana aja biar kalian langsung nonton filmnya. Film Police Story Lockdown ini disutradarai oleh Ding Zheng dan dibintangi oleh Jackie Chan, Liu Ye, Jing Tian, Yin Tao, Yu Rongguang, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 24 Desember 2013 dan mendapat skor sebesar 6,1 di IMDb, di vote lebih dari 9.200 pengguna akun dengan dirated PG-13. Di list film keempat kita kali ini adalah film yang mengambil tema kurang lebih sama dengan film pertama, yaitu tentang Ip Man. Film ini berjudul The Grandmaster. Film ini bercerita mengenai perjalanan kehidupan sang master Wing Chun yaitu Ip, mulai dari belajar bela diri sampai menjadi seorang yang cukup disegani di wilayahnya yang berada di Foshan. Setelah mengalahkan seorang ahli bela diri yang hendak pensiun yaitu Gong Yutian, Ip Man kembali ditantang oleh anak dari Gong Yutian, seorang gadis cantik yang jago bela diri juga. Dia bernama Gong Er. Pertemuannya akhirnya membawa mereka pada romansa terlarang serta konflik kepentingan yang cukup rumit. The Grandmaster jelas sebuah sajian yang jauh berbeda dari Ip Man, khususnya jika dilihat dari fokus utama film ini. Daripada mengutamakan tentang kisah hidup Ip Man sebagai sorotan utama dengan adegan aksi sebagai senjata andalan, The Grandmaster lebih menitikberatkan pada hal-hal berbau filosofis seperti kaitan antara kungfu dengan kehidupan hingga berbagai konflik dalam hidup manusia, mulai dari cinta, persahabatan, keluarga, hingga pengkhianatan. Hal-hal filosofis tersebut ditunjukkan oleh Wong mulai dari sinematografi dan pengambilan gambar sampai dialog-dialog puitis. Bicara sinematografinya, aspek tersebut adalah salah satu keunggulan utama dari The Grandmaster. Berbagai macam momen mampu dirangkum dengan begitu indah, mulai dari adegan pertarungannya yang artistik sampai berbagai gambar-gambar penuh makna metafora. Film The Grandmaster ini disutradarai oleh Wong Kar-wai dan dibintangi oleh Tony Leung Chiu-wai, Zhang Ziyi, Chang Chen, Song Hye Kyo, Wang Xingxiang, Zhang Jin, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 8 Januari 2013 dan mendapat skor sebesar 6,6 di IMDb, di vote lebih dari 32.000 pengguna akun dengan dirated PG-13. Film kelima atau yang terakhir ini mengangkat kembali tentang pahlawan Cina terhadap penjajah Jepang. Film ini berjudul Legend of the First Return of the Chen Zhen. Film ini bercerita mengenai Chen Zhen. Semua orang tahu kalau Chen Zhen telah tiada. Chen Zhen ditembak mati saat dia menyelidiki siapa yang bertanggung jawab atas kematian gurunya. Nyatanya, 7 tahun kemudian ada seorang pria yang datang ke Shanghai yang saat itu berada di bawah pendudukan Jepang. Pria ini mirip banget dengan Chen Zhen, namun nggak seorang pun mengira kalau dia adalah Chen Zhen. Nyatanya Chen Zhen memang masih hidup. 7 tahun dia menghilang dan kini tiba saatnya buat Chen Zhen membalaskan dendamnya. Dengan menyamar sebagai petarung yang mengenakan topeng, Chen Zhen berusaha menyusup ke dalam tubuh organisasi kejahatan yang saat itu ditunggangi pemerintahan Jepang. Well, penulis skenario telah menyisipkan tokoh layaknya karakter komik yang cukup menghibur. Tetapi jika kalian mengharapkan Donnie Yen memamerkan gerakan-gerakan menakjubkan seperti dalam film Ip Man, maka lupakan aja lah. Di sini sang sutradara lebih fokus pada gambar-gambar yang menyolok, set yang mewah,
dan subplot yang tidak dikembangkan dengan baik. Dari segi acting, kalau Donnie Yen nggak perlu kita ragukan lagi. Di sini ada nama Suki yang benar-benar tampil bagus dan menyegarkan. Dia menampilkan percikan-percikan pesona dan emosi yang cukup baik. Nah, buat kalian yang memang fan berat dari Donnie Yen sendiri, film ini cocok buat kalian tonton. Film Legend of the Force Return of Jian Jian ini disutradarai oleh Andrew Lau dan dibintangi oleh Donnie Yen, Shuki, Yasuki Karata, Shawn Yue, Guangbo, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 21 September 2010 dan mendapat skor sebesar 6,3 di IMDb, di vote lebih dari 9.300 pengguna akun dengan di rated R. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film action keren yang berasal dari Mandarin, yang gue jamin filmnya keren-keren banget. Oke, jadi seperti biasa buat kalian yang memang mau menambahkan list film seperti ini atau juga mau request rekomendasi film ke gue, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan yang terpenting, subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gue kali ini kurang menarik. Lalu share video ini, gue Are, see you in the next film.